Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di majelis taklim ini dengan sehat. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Furqan ayat 20 sampai 22 terkait dengan kenabian dan kehidupan pasar. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian ayatnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Wa yamshuna fil aswaq. Wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnah. Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnah. Atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Wa kana rabbuka basira. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikah. Laula unzila alaina al-malaikah au nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim. Laqad istakbaru fi
yauma yarawnal malaikata la busyra yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idil lil mujrimin yauma idil lil mujrimin wa yaquluna hijram mahjura wa yaquluna hijram mahjura wa ma dan tidaklah arsalna kami mengutus qablaka sebelummu wahai Muhammad minal mursalin di antara para utusan itu illa kecuali annahum sesungguhnya mereka itu layakuluna tu'am mereka itu makan makanan wayamshuna dan mereka itu berjalan-jalan fil aswaki di pasar-pasar waja'alna dan kami jadikan ba'dahum sebagian kalian li ba'din untuk sebagian yang lain fitnah yaitu cobaan atasbirun apakah kalian itu akan bisa bersabar wa kana rabbuka dan Tuhanmu itu adalah basiro maha melihat wa qala dan berkatalah alladzina orang-orang la yang tidak yarjuna berharap mereka itu berharap liqa'ana untuk bertemu dengan kami Allah laula sekiranya la unzila mengapakah tidak unzila diturunkan alaina kepada kami al malaikah yaitu para malaikat au naro ataukah kami akan melihat Rabbana Tuhan kami laqadistakbaru maka sungguh mereka itu menganggap besar fi anfusihim untuk diri mereka sendiri wa atau dan mereka itu melampaui batas utuwang kabiro dengan kelewat batas yauma pada hari yarawna di mana mereka itu melihat al malaikah malaikat la busyra maka bagi mereka itu tidak ada kesenangan yauma idin pada hari lil mujrimin di mana orang-orang mujrim itu orang-orang yang berdosa itu mendapatkan siksa wa yaqulun dan mereka itu berkata hijrum mahjura mudah-mudahan kita selamat dari petaka dan mara bahaya ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu cerita kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan juga kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi, para rasul, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah sebagai layaknya manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus utusan itu di luar jenis manusia sendiri. Allah tidak mengutus utusan yang memberikan peringatan kepada manusia itu seperti malaikat, seperti bangsa jin ataupun yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan itu dari jenis manusia sendiri yang tujuannya apa? Yang tujuannya ya seperti manusia itu sendiri sehingga kemudian para rasul itu dapat menjadi contoh dan teladan. Menjadi contoh dan teladan di mana rasul itu adalah sebagai manusia, rasul itu ya memiliki kebutuhan layaknya sebagai manusia biasa, makan, minum, berumah tangga, ya, berusaha, berbisnis dan lain sebagainya. Layaknya sebagai manusia biasa.
Apa yang dilakukan oleh para rasul, para nabi itu adalah menjadi suri tauladan untuk umatnya. Sehingga syariat itu yang dibawa oleh rasul itu ada contoh, ya. Ada contoh bagaimana syariat itu bisa dilakukan oleh seluruh umat manusia. Dan nantinya adalah ketika manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat di yaumul qiyamah diadili, itu tidak ada alasan, tidak ada bantahan dari manusia itu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ngutus para malaikat menjadi rasul kepada umat manusia, maka manusia itu nanti ada membantah di hadapan Allah pada saat diadili di yaumul qiyamah. Duh Gusti Allah, mengapa kok dulu jenengan niku kok ngutus para malaikat datang kita sedaya sehingga kita nggak bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh para malaikat menika. Ah, ngoten. Jadi kita membantah, menungso menika senengane membantah. Nah, begitu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ngutus para nabi menika dari bangsa kita sebagai manusia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membantah di hadapan Allah. Kenapa? Karena rasul menika dari jenis kita sendiri sebagai manusia yang makan, minum, berusaha, berkeluarga, semuanya itu adalah menjadi teladan dan contoh bagi kita semua sebagai umat manusia. Nah, ini salah satu rahasia Bapak Ibu sekalian bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala menika mengutus para nabi, para rasul kepada kita dari jenis kita sendiri, ya dari kaum kita sendiri, yang mana mereka itu makan, minum, berkebutuhan dan lain sebagainya dan seterusnya menika. Nah, ini kan ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini kan sebenarnya ini membantah terhadap pernyataan, asumsi, paradigma, keyakinan, pemikiran orang-orang kafir. Ibaratnya orang-orang kafir itu ngenyek, menghina kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghinanya itu apa? Oh, rasul, rupane rasul kok ya sobone ning pasar. Ngoten niku. Ngaku rasul tapi sobone ono pasar. Ngakune rasul kok isih mangan kaya awake dhewe. Ngoten. Ngakune rasul tapi kok ya masih berkebutuhan, masih mencari maisha, penghidupan dan lain sebagainya. Nah, itu asumsi-asumsi yang salah, yang keliru, yang diajukan oleh orang-orang kafir, yang mana mereka itu mengingkari kenabian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini ayat ini membantah pernyataan orang-orang kafir, orang-orang yang keliru menika terhadap asumsi kenabian dan kerasulan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha berbisnis di pasar-pasar, iya kan? Kalau diceritakan di dalam surat Quraisy menunjukkan ketika pada saat musim panas, Kanjeng Nabi menika berbisnis ke arah utara, iya kan? Ke arah Syria, Lebanon, Irak. Ya. Kemudian kalau musim dingin, Kanjeng Nabi menika atau bangsa Arab pada umumnya termasuk Kanjeng Nabi menika berbisnis ke arah selatan, ke arah Yaman, Oman, gitu ya, ke arah selatan. Nah, ini usaha yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu, dan juga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tahu bersama bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika sudah diajak berdagang menika semenjak umur 6 tahun, sehingga tahu bagaimana cara berdagang menika. 12 tahun diajak pamannya, ketika kakeknya meninggal pamannya mengajak 12 tahun sampai remaja, sampai kemudian Kanjeng Nabi menika mandiri mengusahakan daganganipun Siti Khadijah dan orang-orang Arab pada umumnya pada saat itu.
Ya, dibawa ke utara ataupun ke selatan. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, sampai kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah sebelum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, memang sebagai seorang usahawan, seorang tujar, pembisnis begitu. Yang sobone menikah wonten pasar. Nah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu juga dilakukan para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menikah diselamatkan oleh seseorang, ya, serombongan kafilah menikah, dijual menikah nggih wonten pasar. Ya, Nabi Yusuf menikah nggih wonten pasar, dijual sebagai budak menikah wonten pasar, kemudian ditemukan oleh seorang pembesar dari Mesir menikah, sehingga kemudian nantinya menjadi seorang bendaharawan negara, ya, atau seorang perdana menteri kalau nggak salah begitu. Nah, itu. Demikian juga nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Yakub alaihissalam itu juga seorang nabi yang berbisnis dengan putra-putranya, ya, yang 12 itu, ya, seperti Benyamin dan lain-lain menikah adalah seorang yang usahawan. Nah, menikah ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sendirian, tapi nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad juga banyak yang berbisnis, ya, pergi ke pasar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian juga asumsi, ya, kalau kita baca umpamanya di dalam ayat 7 menikah, itu kan terkait dengan surat Al-Furqan ayat 7-8 menikah. Itu kan terkait dengan pernyataan orang-orang kafir menikah, ya, orang-orang kafir. Wa qalu ma li hadzal rasul. Orang-orang kafir itu menyatakan ma li hadzal rasul. Rasul apa ini? Kata mereka itu, rasul apa ini? Ya'kulud ta'am wa yamsi fil aswaq. Wong rasul kok mangan ning pasar, ya. Wayam sifil aswaq, ya, jalan-jalan ning pasar gaweane begitu. Laula unzila alaihi malakun, ya, mengapa kok tidak diturunkan bersamanya malaikat, yang mana malaikat itu bisa bersamanya memberikan peringatan kepada manusia yang membuktikan akan kerasulannya. Nah, begitu, ya. Laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahun nadhira. Ya, jadi asumsi orang Arab itu, mengapa tidak bersama dia itu malaikat yang bisa membuktikan kehebatan kerasulannya itu kepada manusia, yang bisa berbicara dengan kita. Tapi dia sendiri yang mengajak-ngajak kita untuk berislam, ya, berdakwah kepada kita dan sebagainya dan seterusnya. Maka inilah Allah Subhanahu Wa Taala membantah pernyataan orang-orang kafir itu. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikah aw nara rabbana. Nah, itu pernyataan orang-orang kafir menikah dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, ya, tidak begitu. Nabi dan Rasul itu memang menjadi jenis kita sebagai manusia. Malaikat itu hanya menyampaikan risalah kepada para nabi dan para rasul itu. Yang untuk memberikan peringatan kepada umat manusia itu adalah nabi dan rasul. Jadi risalah yang dari Allah itu memang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tetapi setelah sampai kepada Nabi dan Rasul, risalah itu disampaikan oleh Nabi dan Rasul dengan lesannya, ya, dengan lesannya kepada umatnya menikah. Ya, begitu. Dengan lesannya, lesan para nabi menikah. Atau di sini di dalam ayat yang ke berapa ini? Yang ke-8 menikah. La yulqa ilaihi kanjun aw takunu lahu jannah. Wah, menikah. Harap ini wong kok Rasul kok ora diturunkan kepadanya itu kanzun, kekayaan. Wong nabi kok orang miskin. Kira-kira ngoten niku. Memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten enggak punya.
dari keluarga yang nggak punya, namanya bapaknya Abdullah menika, Bapak Ibu sekalian, memang nggak punya. Di antara keluarga Bani Hashim itu keluarga Kanjeng Nabi menika di antara keluarga yang tidak berpunya. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib menika mboten gadah, tidak mempunyai kekayaan sebagaimana paman-paman beliau yang lain begitu ya. Oleh sebab itu ini mempertanyakan, oh yulka ilaihi kanjun, mengapa kok tidak diturunkan kepadanya kekayaan? Au takunu lahu, atau dia memiliki jannatun, kebun-kebun yang luas. Ya. Rasul kok ora duwe. Ngoten niku. Terus itulah yang memang kekayaan menika Bapak Ibu sekalian, memang identitas orang-orang Arab. Ya. Kekayaan, kebanggaan, dan itu apa ya? Ya kebanggaan gitu ya, kebanggaan daripada orang-orang Arab menika. Orang-orang Arab menika membanggakan kekayaan sedemikian rupa menika ya, dari apa yang ia miliki ini. Ya, sehingga kemudian sebagai simbol daripada kekayaan itu rata-rata orang-orang Arab menika kemudian memiliki budak-budak. Semakin banyak budaknya yang diingu menika, itu menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang sangat kaya, yang sangat besar karena mampu membeli budak-budak ya. Begitu. Maka Kanjeng Nabi nggak punya itu, nggak punya sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Arab itu tadi. Oleh sebab itu para bangsawan Arab itu rata-rata menghina, mencela, yang merendahkan martabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bukan begitu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus para nabi dan para rasul itu memang dari beragam status. Kalau Nabi Sulaiman, Nabi Dawud alaihissalam itu memang kerajaan, ya kerajaan. Tapi yang lain-lain, ya seperti nabi-nabi Bani Israel yang lain, seperti Musa, seperti Yusuf, seperti yang lain itu dari keluarga yang tidak punya, ya tidak punya itu, dari keluarga pengembara begitu. Nah, ini jadi para nabi dan para rasul menika diutus bukan dari latar belakang keluarga yang kemudian kaya, tidak mesti begitu. Jadi tergantung dari hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan itu dari keluarga-keluarga yang berbeda-beda yang demikian itu, karena memang kondisi sosial kemasyarakatan itulah yang kemudian menuntut tentang masalah itu. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dari keluarga yang tidak berada? Itu salah satu rahasia, karena orang-orang Arab itu tadi mendewa-dewakan harta itu begitu luar biasa. Kekayaan itu menjadi begitu luar biasa. Ya, seolah-olah kalau pokoknya jenengane harta menika orang Arab pada zaman itu sudah menjadi kebanggaan yang begitu rupa. Nah itu. Nah kondisi yang semacam itulah kemudian Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga yang tidak berada menika untuk mematahkan situasi sosial sudah menjadi akut menika. Jadi orang Arab itu sudah dilenakan dengan kekayaan sedemikian rupa menika. Kadang-kadang sudah pokoknya kalau kekayaan itu dengan berbagai macam cara yang mereka itu mengumpulkannya itu tadi. Nah itu. Sehingga kemudian Allah itu mengutus Kanjeng Nabi Muhammad dari keluarga yang tidak berada itu adalah dalam rangka untuk mematahkan ya mitos atau asumsi orang-orang Arab terkait dengan masalah kekayaan. Nah, begitu. Itu salah satu rahasia mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam kondisi yang begitu itu. Makanya di sini begitu ungkapan orang-orang Arab menika, yulqa ilaihi kanjun au takunu lahu jannah ya'kulu minha. Nah, kemudian
mereka itu menyatakan waqala zalimun, orang-orang zalim dari orang-orang Arab itu in tattabi'una illa rajulan maskur. Kalau begitu, kalau kamu ikut orang ini, kamu itu hanya sebagai orang yang tersihir saja. Nah, itu pernyataan orang-orang Arab. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad menika menyihir, ya, menyihir orang-orang Arab. Nah, menika. Nah, jadi tidak begitu, ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai utusan, itu memang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah tidak memberikan kekayaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan tidak memiliki kekayaan itu tetap terpelihara muruahnya, martabatnya. Ya, tidak memiliki kekayaan, Kanjeng Nabi Muhammad itu berusaha sedemikian rupa dengan melakukan perdagangan, berbisnis dan sebagainya. Tidak memiliki kekayaan, Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah meminta-minta. Nah, begitu martabatnya terjaga dari meminta-minta, dari berbuat yang tidak benar. Bahkan di dalam melakukan perdagangan, perniagaan itu Kanjeng Nabi memberikan contoh teladan bagaimana melakukan perniagaan yang baik. Tidak menipu, jujur apa adanya. Kalau cacat diomong cacat, kalau apik diomong apik. Jadi apa adanya. Sehingga dengan kejujuran, ya, kebaikan Kanjeng Nabi di dalam berbisnis itulah yang kemudian menjadi contoh, sehingga kemudian Kanjeng Nabi sampai digelari sebagai Al-Amin. Karena jujurnya, nggak ada orang Arab yang sejujur Kanjeng Nabi. Orang Arab ngerti kabeh. Kalau berbisnis itu gimana cara berbisnis menika wis ngerti kabeh caranipun. Tapi Kanjeng Nabi niku beda, benten Bapak Ibu sekalian. Ora enek wong Arab sing ngono kuwi kaya Kanjeng Nabi kuwi. Jujure luar biasa. Ora enek sing madani. Sampai kemudian mendapatkan gelar Al-Amin menika, orang yang terpercaya, orang yang jujur, karena rata-rata orang mengumpulkan kekayaan dari berdagang menika nggih menipu, nggih ngapusi, ora jujur doan. Ya, karena dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Sing penting untung, ya, sing penting untung, ora enggak pernah diperhitungkan tentang kerugian orang lain, tidak. Yang penting dia itu untung. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak begitu. Nah itu, sehingga kemudian digelari Al-Amin. Itulah yang membedakan Kanjeng Nabi Muhammad dengan orang lain, ya, orang-orang Mekah pada umumnya itu tadi. Jadi walaupun dia itu dari keluarga yang tidak berada, ketika berusaha tidak curang, tapi tetap jujur. Sehingga kemudian dipercayalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniagakan kekayaannya si Khadijah ataupun orang-orang Arab yang lain. Jadi orang-orang Arab yang lain itu kalau nitip barang mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad, enggak kemudian kepada orang yang lain. Karena apa? Jujur, mesti jujur. Nek nanti barangnya rusak neng tengah jalan ya diomong rusak. Nek ora ya ora. Nek laku diomong laku tenan. Kalau wong orang Arab kan ora. Nitip barang diomong wae Pak, barangnya rusak di tengah jalan tak buang loh, padahal sudah laku. Ya. Nah, ngoten niku. Kanjeng Nabi Muhammad mboten enggak mau yang perilaku yang demikian itu. Nah, itulah teladan Bapak Ibu Saudara. Teladan yang diberikan Kanjeng Nabi Muhammad, dan itu menjadi hikmah kepada kita semua begitu. Jadi, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga yang tidak berada menikah, tetapi martabatnya terjaga dari celah, dari keburukan, ya, dari berbagai sifat-sifat yang tidak baik menikah. Identitasnya terpelihara dengan baik menikah. Ini rahasia, ya, salah satu hikmah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan salah satu hal yang ini apa namanya rahasia juga Bapak Ibu sekalian. Mengapa kok Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi menika ya biasa saja seperti kita sebagai manusia menika. Ya salah satunya adalah karena para nabi itu adalah diutus oleh Allah itu untuk mengajarkan yang paling hebat menika, yang maha hebat menika Allah, bukan nabinya. Kalau nabinya itu nanti sebagai hebat-hebat, yang disembah itu bukan Allah lagi. Yang disembah itu adalah nabinya. Ngoten niku. Karena sebelum Kanjeng Nabi Muhammad menikah kan sudah pengalaman, sudah melihat realitasnya. Itu. Wong Nabi Isa saja diberikan satu mukjizat bisa menghidupkan orang mati, yang kemudian dianggap oleh pengikutnya sebagai Tuhan. Sebagai Allah. Ngoten niku. Makanya disinilah rasul-rasul yang lain seperti Kanjeng Nabi Muhammad ataupun yang lain diberikan mukjizat itu ya cuman sementara saja. Mukjizat menika enggak kemudian bisa dipelajari. Sementara. Seperti Musa alaihissalam menika, tongkat berubah menjadi ular itu ya cuman sekali saja. Kalau disuruh ngulangi ya ora iso neh. Suruh membelah Laut Merah ya cuma sekali doang dengan tongkatnya menika. Suruh ngulangi lagi ya ora iso. Itu mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan ilmu sihir. Kalau ilmu sihir itu bisa berkali-kali. Jadi bisa berkali-kali berulang-ulang itu namanya ilmu sihir. Tapi kalau namanya mukjizat menika adalah cuma sekali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul menika. Ini begitu, sehingga nabi itu seperti kita semua sebagai manusia menika. Sehingga dikatakan, diungkapkan menika umpamanya di sini saya sertakan di sini di dalam surat menika Al-Anbiya menika. Surat Al-Anbiya menika. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama ma kanu khalidin. Wa ma ja'alnahum jasadan ya la ya'kuluna at-ta'am. Ya. Dan tidaklah kami jadikan mereka itu tubuh-tubuh kecuali apa? Ya. Ya, mereka itu ya makanan seperti kita semua. Jadi para nabi dan para rasul menika ya makan nasi, makan soto juga mungkin begitu ya kalau ada soto seperti itu. Nabi dan Rasul itu mboten makan batu, mboten makan besi, mboten. Kira-kira ngoten niku. Nah itu. Ya kalau makan batu, makan besi kayak limbat ngono ki malah disembah-sembah nanti ya. Nah itu. Wah, ini Nabi hebat ya. Makan batu, makan besi, besi dimakan. Nah, begitu. Enggak bisa menjadi contoh. Nah, begitu. Nah, itu begitu Bapak Ibu sekalian. Bukan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi menika nggih seperti kita, dan itu tidak abadi, tidak selamanya. Kehidupan mereka tidak abadi dan tidak selamanya. Enggak bisa hidup selamanya, tidak. Nah, begitu. Makanya ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia menika, yang sangat emosional niku sinten? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Emosi sekali. Orang percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Keliling pasar mana siapa yang menyatakan Muhammad mati akan saya sembelih. Orang percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Ngoten niku. Tapi kemudian disadarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Muhammad mayyitun wa Allahu baqiyun. Muhammad itu telah meninggal dunia, tapi Allah lah yang masih kekal dan abadi. Begitu. Itu Abu Bakar As-Siddiq yang menyadarkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang berasumsi Nabi Muhammad masih tetap hidup terus dan sebagainya dan seterusnya itu. Ya. Emosi, sangat emosi menika. Enggak percaya kalau Kanjeng Nabi meninggal dunia. Tapi disadarkan
dengan pidatonya pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menika bahwasanya Allah lah yang kekal, Nabi Muhammad itu tidak kekal, begitu. Akan mengalami kematian. Ya, begitu. Ya, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu rahasia ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa para nabi dan para rasul menika diutus sebagai teladan. Makanya Allah itu menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasul menika adalah suri tauladan. Menjadi teladan bagi kita semua perilakunya dapat kita contoh. Bagaimana syariat itu dijalankan itu menjadi contoh, termasuk di dalam kehidupan bisnis wonten pasar. Niku bisa menjadi contoh bagi kita semua. Kalau dulu bisnis itu begitu rupanya, seorang saling menipu, ya, saling menipu, yang penting mendapatkan keuntungan, kekayaan itu. Tapi bagaimana teladan Kanjeng Nabi Muhammad? Wong dengan tidak menipu saja bisa mendapatkan kekayaan. Kanjeng Nabi menika nggih sugih, bisa mendapatkan kekayaan dengan berdagang yang jujur. Dengan jujur aja bisa urip, bisa hidup, bisa mendapatkan kekayaan. Mengapa kok dengan harus menipu? Itu contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bisa dilakukan dengan baik oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut pasar menika. Mengapa kok disebut pasar? Ini juga salah satu rahasia. Kenapa? Pasar menika memiliki peran yang begitu vital dalam kehidupan umat manusia. Maka Allah menika berbicara secara khusus terkait dengan pasar menika. Kehidupan ekonomi menika diatur wonten pasar. Nah menika. Ya, dalam konteks sekarang ini, ya peran pasar dalam kehidupan ekonomi berbangsa, bernegara itu begitu luar biasa. Niku. Ya itu memang sudah dinaskan di dalam Al-Qur'an nggih ngoten niku. Ya, peran strategis pasar menika. Ya, pasar perdagangan dunia menika luar biasa menika. Ke ekonomi bangsa kita itu ya menjadi baik karena faktor perdagangan, ekspor import itu ya. Ya begitu luar biasa. Ya, itu. Kalau kita menjadi rontoh dulu ketika ketika sawit kita, minyak sawit kita jadi diblokir oleh Uni Eropa, kita kelabakan Bapak Ibu. Kelabakan, mau kita jual kemana? Minyak sawit kita banyak sekali stoknya, nggak laku wonten Uni Eropa. Akhirnya apa? Kita melalui negara ketiga, Singapura, Malaysia, Singapura menjadi perantara. Di CPO kita dibeli Singapura oleh Singapura, baru dijual ke Uni Eropa. Kita nggak bisa langsung jual ke Uni Eropa. Karena apa? Karena kita dianggap sebagai negara yang merusak hutan, ya, yang tidak ramah lingkungan. Maka Uni Eropa memblokir semua perdagangan CPO kita, nggak ada yang beli Uni Eropa. Wah, kelabakan kita. Nah, itu dagang Bapak Ibu sekalian, strategi dagang. Ya, kalau dagang, makanya peran perdagangan begitu luar biasa. Peran pasar dalam konteks ekonomi global itu begitu luar biasa. Begitu. Sebagai contoh dalam kaitannya dengan minyak menika. Mengapa kok Timur Tengah itu begitu menarik berbagai negara-negara maju? Karena negara-negara maju itu ketergantungan energi, ya, energi minyak, gas menika kepada Timur Tengah begitu luar biasa. 70% energi dunia menika berasal dari Timur Tengah. Makanya Timur Tengah menika menjadi bancakan. Ya. Karena apa? Karena dengan bancakan begitu, dengan dibuat yang macam konflik atau apa, negara-negara maju menika bisa menguasai energi yang dimiliki oleh kawasan Timur Tengah menika. Ini luar biasa. Ya, Saudi sekarang ini menjadi pemasok terbesar minyak bumi. Makanya Saudi menika wah kaya nih. Wis ora ngidap-ngidapi Bapak Ibu sekalian. Bangun apa saja Saudi menika bisa.
Jadi bangun apa saja itu bisa. Yaitu karena kayanya luar biasa. Ya, kemudian Uni Emirat Arab kayanya luar biasa karena dari faktor energi minyak bumi menika yang begitu luar biasa. Ini salah satu salah satu rahasia mengapa Al-Aswaq itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena peran penting dalam percaturan ekonomi dunia menika nggih pasar menika Bapak. Kita kalah di pasar. Ya, orang-orang Islam kalah di pasar. Di Indonesia kan rata-rata kalah kita di pasar. Pasar itu rata-rata dikuasai oleh saudara-saudara kita Chinese. Ya kan? Di mana Indomaret, Alfamart itu Cina itu. Miliknya si Heri Tanu kan nggih. Nah itu. Supermarket Cina kabeh. Ya, begitu. Jadi itu contoh ya. Jadi karena mereka itu menguasai pasar yang begitu luar biasa menika dan kita sebagai konsumen begitu, sebagai konsumen saja apa itu. Sehingga ya pantas kalau mereka itu dari sisi penguasaan ekonomi Indonesia itu hampir 30% atau berapa? 80% begitu atau 90% padahal. Itu hanya dikuasai oleh segelintir orang lah misalnya. Yang 10% itu dibagi rata seluruh rakyat Indonesia. itu realitas kenyataan begitu. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu, salah satu rahasianya kita orang Islam meninggalkan pasar. Tidak lagi mau berbisnis, tidak mau lagi berniaga. Nah, padahal itu penting dalam konteks perekonomian umat. Padahal kalau kita tahu sejarah Bapak Ibu sekalian, Islam berkembang di Indonesia menika adalah dari perniagaan, dari pasar. Ya. Jadi mengapa kok kemudian Islam itu berkembang di kawasan-kawasan pantai? Ya, itu karena faktor perniagaan. Orang-orang Persia, orang-orang Gujarat, orang-orang Irak, orang-orang Yaman yang datang di kawasan-kawasan pantai Indonesia, yang itulah yang kemudian mendakwahkan. Mereka itu sambil berdagang sambil berdakwah, begitu berdagang. Nah, rata-rata ngoten niku. Tapi sekarang kita itu memang sangat lemah di dalam niaga itu, perniagaan itu. Dulu Muhammadiyah itu menyebar kemana-mana karena faktor perniagaan Bapak Ibu sekalian. Kauman menika adalah rata-rata pedagang batik. Pekalongan itu pedagang batik, Pekalongan. Jadi dulu kan Muhammadiyah menika Kauman, Pekalongan, ya, Surakarta, Surabaya, kemudian Minang. Minang, orang-orang Minang. Nah itulah yang kemudian peran penyebaran Islam penting, penyebaran Muhammadiyah di Indonesia itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menika Bapak Ibu sekalian, kalau pergi dakwah kemana keluar kota itu membawa satu bandel satu bandel kain. Jadi bawa satu bandel kain, dakwah ke Surabaya bawa satu bandel kain, dititipkan ke pedagang pasar. Titip. Seminggu di sana nanti habis lah dagangannya itu pulang. Ngoten. Ke Palembang, ke mana begitu bawa kain. Dibawa sambil dagang, sambil dakwah. Itu dititipkan ke pedagang nanti habis pulang itu untuk sangu. Jadi dia itu berdakwah kemana-mana ngoten niku ngandalkan ngoten niku. Tidak kemudian mengandalkan sangon dari tempat. Tidak. Kalau sekarang kan dai-dai milenial niku kan menjadi bisnis, ya kan? Menjadi bisnis. Jadi puluhan juta gitu kan sekali ceramah 1 jam, 2 jam 25 juta. Dan itu bayarnya di awal Bapak Ibu sekalian. Bayarnya di awal. Nah, kalau begitu dakwah pripun ngoten niku nggih. Jadi gaet bukan malah memberi. Begitu. Kalau paradigma dakwah ngoten niku dakwah menjadi bisnis, wah repot. Begitu. Aturan duit yang ada di jamaah itu bisa dikembangkan untuk membangun kelembagaan, madrasah, peningkatan masjid dan sebagainya. Tapi kalau sudah diambil gimana itu? Nah, itu. Jadi
Ya cuman jamaah itu kebahagiaan ini saja omongan, gitu kan? Omongan. Ya kalau omongan para dai itu baik-baik ya lumayan lah, masih lumayan. Tapi kalau omongannya cuman misah-misuh, menghina sana sini itu kan, nah ini kan susah, menyusahkan itu. Jadi masyarakat nggak dapat apa-apa, uangnya malah berkurang, untuk pengembangan dakwahnya nggak ada begitu. Cuman dapatkan emosi saja di masyarakat. Itu yang terjadi saat ini begitu Bapak Ibu. Maka kita prihatin sekali dengan situasi dakwah saat ini. Kadang-kadang dakwah itu untuk ladang bisnis, ya, dan juga dakwah untuk ladang caci maki bukan dalam rangka untuk pengembangan kemampuan intelektual masyarakat, tidak begitu. Dai ini mencaci ini, dai ini mencaci ini, gentian begitu. Kalau kita melihat di YouTube kan konten niku saling mengkritik. Ini kemudian jamaah iki oleh opo lek ngono kuwi. Enggak dapat apa-apa, cuman yang dapat cuman emosi. Yang pro sini emosi, yang pro sini emosi. Lama-lama bertarung ini. Kalau dibiarkan lama-lama taruh. Ya sebagai contoh yang terjadi saat ini yang di Nusa Tenggara meniku. Satu gerutuk habis-habisan meniku. Nah, kalau model-model begitu kan dakwah yang model begitu kan tidak mendewasakan masyarakat. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting bagi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kita ya di Muhammadiyah sekarang sudah mulai kesadaran untuk kembali ke pasar sudah tumbuh. Ya, mencoba untuk menyadarkan jamaah bagaimana kita itu aware kepada kehidupan ekonomi umat begitu ya. Jadi sudah mulai tumbuh begitu. Jadi dakwah itu tidak semata-mata ngeten iki Bapak Ibu. Ngopeni ekonomi umat itu juga salah satu dakwah. Kenapa? Karena kalau ekonomi umat iki baik, insya Allah ya dakwah iki nggih jalan lancar. Tapi kalau ekonomi umat itu ya layamutu walahya ya abot. Nggih mau mboten. Nah, inilah penting Bapak Ibu sekalian. Maka faktor perniagaan, perdagangan untuk bisa dihidupkan kembali. Pokoknya anak-anak kita, generasi kita yang pada awalnya nggak seneng berbisnis, berniaga, kita ajari Bapak Ibu sekalian. Ya untuk menumbuhkan semangat ini wira usaha. Karena penting, modal penting bagi generasi yang akan datang begitu. Jangan harap juga umpamanya kita itu semuanya kan menjadi pegawai, ya tidak lah, tidak semuanya terserap sebagai pegawai negeri. Ya kalau pegawai negeri ya bejo-bejonan kan gitu ya, kita kuliah, kita dalam rangka untuk menambah wawasan. Kalau nantinya bejo jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Kalau tidak ya kita ya berbisnis dan sebagainya. Itu salah satu cara yang bisa menjadi cara ya, menjadi kunci bagi generasi kita yang akan datang itu. Nah, memang begini Bapak Ibu, terkait dengan masalah pasar begitu, memang kita memang kita sangat lemah begitu ya di lingkungan kita itu. Maka kesadaran tentang menghidupkan ini penting untuk kita terus kita lakukan begitu. Ya Muhammadiyah begitu, ya mulai sedikit-sedikit begitu ya. Tetapi juga berat Bapak Ibu sekalian. Kayak tokomu, tak kayak Mas itu dari SM itu Suara Muhammadiyah menika itu mencoba untuk membangkitkan tentang ekonomi, jaringan ekonomi umat Muhammadiyah menika. Tapi nggih berat apa. Tapi itu sudah dirintis, sudah dimulai, dan ada yang berhasil, ada juga yang kolaps di beberapa tempat menika. Tapi yang berhasil juga banyak. Itu salah satu cara untuk membangkitkan lini jaringan jaringan ekonomi kita. Ya sebagai contoh gini Bapak Ibu, umpamanya jaringan ekonomi, umpamanya pertanian. Di sini pertanian ada beras, umpamanya beras nanti dilabeli organik, ditampung, itu jaringan itu nanti dijual melalui jaringan, kan harganya agak lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kemudian kita jual secara langsung yang tidak melalui jaringan dan seterusnya begitu. Itu salah satu mewadahi kita itu membeli dari dan untuk warga secara bersama-sama begitu. Itu kalau bisa kita lakukan umpamanya di kita itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kita membeli dari dan untuk warga, antara itu menguatkan ekonomi kita itu. Umpamanya membeli beras di lingkungan kita.
tidak keluar dari lingkungan kita begitu. Membeli minyak, membeli belanjaan dan sebagainya. Kalau itu bisa dikoordinir luar biasa nih untuk ekonomi kita. Begitu. Jadi hanya saja memang itu tidak, kita memang belum ada kesadaran untuk kemudian mengkoordinasikan, kemudian ada orang yang mau secara langsung untuk terlibat di dalamnya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita baca lebih lanjut Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah pasar menikah, itu banyak etos yang tumbuh di dalamnya. Sebagai contoh umpamanya ta'aruf. Itu ta'aruf. Kan ta'aruf itu kan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ta'arufu di dalam surat apa namanya? Di dalam surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ta'aruf saling kenal menika. Nah, niaga, perdagangan atau pasar menika kan kalau dia itu tidak menta'arufkan diri, tidak memperkenalkan diri, tidak mempromosikan diri, kan ya tidak laku dagangannya. Gimana mboten? Enggak laku. Untuk punya toko, tokonya ya mentereng, namanya apa? Gitu kan, itu brand. Sebagai brand, ini pemiliknya siapa jelas ini. Dipromosikan berkali-kali itu untuk ta'aruf, memperkenalkan kepada para pembelinya itu tadi. Kalau tanpa ta'aruf nggak bisa itu. Nah itu. Maka perniagaan itu kan antara dua orang itu saling terkait menikah. Antara penjual dan pembeli untuk menggait itu kan perlu ta'aruf antara satu dengan yang lain. Dan kebiasaan kita, Bapak Ibu sekalian, biasanya ta'aruf itu nanti menjadi ajang silaturahim. Mengapa? Karena yang namanya orang membeli itu, umpamanya Bapak Ibu sekalian, ini kebiasaan kita. Kalau kita pergi ke pasar, kalau sudah terbiasa beli di tempat si A, kita akan kembali ke situ lagi. Akan kembali lagi ke situ lagi. Kita jujuk walaupun tokonya ada, kita pasti jujuk. Gitu betul Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan begitu. Kenapa? Karena karena kita sudah terbiasa dilayani dengan baik, kok barangnya bagus, orangnya ramah, layanannya cepat, ya murah ya kan. Pasti kita akan kembali itu. Walaupun di pasar, walaupun kita umpet-umpetan jauh, pasti akan kono. Pasti akan kita tuju begitu. Nah itu. Jadi antara penjual dan pembeli itu ada ikatan rasa, ikatan batin sendiri itu. Nah, itu. Jadi kalau sudah sekali itu orang akan tertarik ke sana. Begitu seterusnya. Tetapi kalau sudah pertama kali dilayani sudah nggak baik, Bapak Ibu sekalian, nggak bakalan pergi ke sana untuk yang kedua, ketiga kalinya. Nah begitu. Kalau sudah pertama itu sudah nggak baik, jangan harap yang kedua, ketiga kalinya itu akan datang begitu. Nah inilah semangat etos pasaring atau nih Bapak. Jadi ada ta'aruf, ada silaturahim yang dijalin, ada kemudian kepercayaan, trust ataupun amanah begitu. Dan semangat saling tolong menolong. Jadi perniagaan itu semangat saling tolong menolong. Karena apa? Begini prinsip niaga itu Bapak Ibu sekalian. Ketika kita itu menyediakan barang, itu sesungguhnya prinsipnya kita itu membantu, mendekatkan barang itu kepada masyarakat. Sehingga orang itu tidak pergi jauh lagi, tapi datang ke situ, kemudian tidak membutuhkan transportasi yang jauh dan barang itu bisa didapatkan. Apalagi kalau kemudian harganya lebih murah. Nah, begitu. Itu menolong prinsipnya. Demikian juga ketika kita itu membeli kepada seseorang, itu juga menolong Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Untuk barang itu bisa laku, laris, bisa berputar lagi modalnya, itu juga bisa menolong. Prinsipnya menolong. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya membeli kepada ya jamaah kita, umpamanya begitu. Itu menolong Bapak Ibu sekalian, menolong ekonominya, menolong untuk memberikan modal ketika kita itu membeli begitu. Nah, makanya ya belanja wonten pundi, wonten supermarket punyaan yang enggak jelas menika nggih. Kalau bisa ya dikurangi, mendingan belanja kepada jamaah kita ngoten mawon. Itu salah satu bentuk menolong juga itu. Ya kalau sekali-sekali mau berwisata untuk melihat mall iki mboten napa-napa gitu. Tapi kalau belanja di lingkungan kita itu salah satu bentuk menolong
jamaah kita untuk berniaga ngoten niku. Itu tahun Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan. Jadi keuntungan menikah memang dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan untung. Jadi hidup menikah cari untung Bapak Ibu sekalian. Enggak ada kok hidup menikah cari kerugian apa saja. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beramal baik? Karena itu menguntungkan bagi kita. Kalau tidak untung, ya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan janji pahala kepada kita, surga. Itu karena apa? Menguntungkan. Kita beramal pasti bisa akan mendapatkan surga, untung. Demikian juga bisnis itu juga sama. Kita melakukan bisnis karena memang ada untung di sana. Jadi paradigma bisnis bukan paradigma rugi atau merugikan, tidak, menguntungkan, saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Hanya saja begini, di dalam paradigma Islam menika untung menika harus diraih dengan kebaikan, kejujuran dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, donga. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian pergi ke pasar ada doa itu. Supaya apa? Supaya kita selamat. Jangan sampai kita itu tertipu, jangan sampai kita itu juga menipu, begitu, merugikan orang lain. Ini doanipun diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita waos dulu Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama. Saya dulu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, menika bisa dihafalkan Bapak Ibu doa menika. Nggih, bismillah rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini donga ketika kita masuk pasar. Ya intinya bahwa kita jangan sampai ketipu, apalagi menipu, menyakiti, mendolimi orang lain. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.